Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tafsir dengan tema sejarah perkembangan tafsir. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang tafsir pada masa Nabi Muhammad, tafsir pada masa sahabat, tafsir pada masa tabi'in, hingga pada masa pembukuan atau tadwin. Baiklah, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin. Baiklah, pembahasan pertama yaitu munculnya tafsir, yaitu tafsir pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 4 dijelaskan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Jadi setiap nabi itu dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Berarti setiap wahyu itu diturunkan sesuai dengan bahasa nabi dan kaumnya. Begitu juga dengan Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang bangsa Arab dan menggunakan bahasa Arab, maka Al-Quran juga diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nabi sebagai penerima wahyu pertama adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran sesuai dengan bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam. Walaupun beliau adalah seorang ummi. Dijelaskan pada Quran Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzarin bilisanin arabiyyin mubin." Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Malaikat Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Arab adalah bahasa Quraisy, meskipun ada beberapa lafaz dalam Al-Quran yang bukan dari bahasa Quraisy. Dengan perantara Jibril alaihissalam, Rasulullah SAW dapat menjelaskan makna lafaz tersebut kepada para sahabatnya. Inilah yang kemudian disebut dengan penafsir pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW selaku orang yang paling mengerti wahyu dari Allah, yaitu wahyu Al-Quran. Adapun contoh-contoh tafsir yang didapatkan dari periwayatan beliau ini dapat kita temukan dalam beberapa riwayat dan kitab hadis. Nah, metode yang dipakai oleh Nabi Muhammad yang diajarkan kepada para sahabatnya itu pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yufassiru ba'duha ba'dha. Ayat Al-Quran itu dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang lain, baik pada surah yang sama ataupun pada surah yang berbeda. Contohnya bisa kita lihat pada Quran surah Al-An'am ayat 82. Ahmad dan Asy-Syaikhaani dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, ketika turun Quran surah Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, dengan kezaliman, bizulmin, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak zalim kepada dirinya sendiri?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya ini bukan seperti yang kalian maksudkan. Tidaklah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yaitu Luqmanul Hakim pada Quran surah Luqman ayat 13, Innasyirka la zulmun azim." Sungguhnya yang disebut dengan kezaliman besar itu pada Quran surah 6 ayat 82 itu adalah syirik. Jadi
tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, maka orang-orang itulah yang akan mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Ya, contoh lain tentang Quran surah Yasin ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, ini Rasulullah SAW ya langsung menjelaskan melalui tafsir Al-Quran bil hadis ya dengan penafsiran beliau sendiri. Asy-Syaikhaani yaitu Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah pada Quran surah Yasin ayat 38 tersebut. Dia berkata, tempat edarnya adalah Arash, dan keduanya meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, aku bersama Rasulullah SAW di dalam masjid ketika matahari terbenam. Maka dia berkata, wahai Abu Dzar, apakah kamu mengetahui di mana matahari itu terbenam? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya dia pergi bersujud di bawah Arash. Contoh terakhir yaitu dari riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW tentang Quran surah Al-Ma'arij ayat 4 yang berbunyi fi yaumika namiqdaru khamsina alfasanah, dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka Abu Sa'id berkata, alangkah panjangnya hari itu. Nabi Muhammad SAW berkata, demi diriku yang berada di dalam genggaman tangannya, sesungguhnya orang yang beriman itu akan diringankan sehingga seolah-olah lebih singkat daripada sholat wajib yang ia lakukan di dunia. Jadi maksudnya yang panjang itu ya waktunya dipersingkat melalui sholat wajib. Ya, seperti itu. Ini jadi pada masa pada masa Nabi ini, pada masa Rasulullah SAW ini, pada masa kehidupan beliau, ya, metode yang dipakai dalam menjelaskan ayat Al-Quran, dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu pertama dengan tafsir Al-Quran bil Quran, yang kedua dengan tafsir Al-Quran dengan sunnah, ya, atau dengan hadis. Jadi Nabi pertama itu menjelaskan dengan sesama ayat Al-Quran. Kalau beliau tidak mendapatinya, maka beliau menafsirkannya dengan kemampuan beliau sendiri selaku orang yang paling memahami wahyu Al-Quran dan penerima pertama. Berikutnya yaitu tafsir pada masa sahabah. Ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, wahyu Al-Quran, beliau langsung menyampaikan dan membacakannya kepada sahabat dengan baik dan teliti. Menjelaskan makna-makna yang dikandungnya sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan dengan baik. Jadi secara tidak langsung, sahabat itu adalah orang-orang yang paling memahami wahyu Al-Quran setelah Nabi. Karena mereka langsung mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Walaupun mereka tidak memahami hakikatnya, tapi mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu itu turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa sahabat adalah orang yang paham terhadap Al-Quran, maka Ibnu Khaldun mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, mengikuti susunan kalimat balaghah mereka. Mereka, para sahabat itu memahaminya dan mengetahui makna-maknanya. Akan tetapi cara mereka memahami, ya, penafsiran mereka itu, pemahaman mereka itu terkadang ada yang berbeda antara satu dengan yang lain karena tingkat pengetahuan dan kecerdasan mereka yang berbeda. Oleh karena itu, ya, para sahabat ya, tetap menggunakan metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap mewariskan hal tersebut. Yang pertama, mereka menggunakan metode tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat Al-Quran ada yang bersifat mujmal, ada yang bersifat muqayyad. Ada yang bersifat tafsil terperinci, ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang mujmal, ada yang mubayyan, ada yang mutlak, muqayyad, am, khas. Nah, ini mereka ayat-ayat Al-Quran itu ya bisa kita temukan penjelasannya dari ayat Al-Quran itu sendiri.
Selain itu, ya, mereka juga menggunakan penafsiran dari Rasulullah SAW, yaitu tafsir Al-Quran dengan sunnah, ya, di mana mereka mengutip perkataan dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang turun ketika para sahabat itu hadir di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan juga metode terakhir yang mereka gunakan yaitu ijtihad atau pemahaman para sahabat sendiri dalam menjelaskan ayat Al-Quran tersebut. Ya. Contohnya ya bisa kita lihat tentang riwayat dari Muaz bin Jabal. Ya. Dalam menafsirkan Al-Quran, ketika tidak lagi menemukan penjelasan pada ayat Al-Quran yang lain, atau tidak juga terdapat penjelasan dari Rasulullah SAW, maka para sahabat itu akan berijtihad sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Muaz bin Jabal ketika beliau diutus oleh Rasulullah SAW mendakwahkan Islam di kota Yaman. Riwayatnya berbunyi an ashabi Muaz ahli Hims qala wa qala Murrah an Muaz anna Rasulullah SAW lama ba'atha walal yamni qala lahu kaifa naqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid fi kitabillah qala aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ajtahidu bi ra'yi. Fadaraba Rasulullah SAW biyadihi fi sodri wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulullah SAW lima yardo Rasulullah SAW. Dari orang-orang Hims ya, mereka berkata, Murrah berkata, an ashabi Murrah ahli Hims, dari Muaz bahwa ketika Rasulullah SAW mengutusnya ke Yaman, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana caramu memberi keputusan jika ada permasalahan hukum? Muaz menjawab, aku memutuskan berdasarkan kitabullah. Ini metode yang pertama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, jika engkau tidak menemukannya di dalam kitabullah, maka ia menjawab, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasul. Ini metode yang kedua, tafsir Quran dengan sunnah atau dengan hadis. Rasulullah SAW bertanya lagi, jika engkau tidak menemukan dalam sunnah Rasul, maka Muaz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan pendapatku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menepuk-nepukkan dadanya sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menuntun utusan Rasulullah kepada apa yang telah diridhai oleh Rasulullah SAW. Nah, para sahabat ini ya banyak orangnya ya yang memang menafsirkan ayat Al-Quran seperti sahabat Abdullah bin Abbas yang memang Nabi sendiri mendoakan beliau dengan Allahumma faqihu fiddin wa alimhut ta'wil. Nah, ini memang diberikan kecerdasan dan didoakan langsung oleh Rasulullah agar bisa memahami ayat Al-Quran dan menyampaikan, menjelaskannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abu Thalib, Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar bin Khattab, Jabir bin Abdullah, dan lain-lainnya. Ya. Yang memang mereka memiliki riwayat tentang penjelasan-penjelasan makna-makna atau isi kandungan Al-Quran yang kemudian dikutip oleh para ahli tafsir pada generasi berikutnya. Adapun karakteristik tafsir pada masa sahabat, pertama, kebanyakan dari mereka menafsirkan dengan menggunakan bahasa yang sepadan. Yang kedua, ini penafsiran mereka tidak dibukukan. Ya. Walaupun ada yang mencatat, itu hanya pada lembaran-lembaran, tidak menjadi sebuah kitab. Ya. Jadi lebih banyak penyampaian-penyampaian itu berupa lisan, ya, tidak dalam bentuk tulisan. Tidak menambahkan dengan fikih karena mereka sudah memahami langsung dari Rasulullah SAW. Penafsirannya juga masih berbentuk global. Adapun penyebab terjadinya perbedaan penafsiran antara para sahabat, pertama tingkat kecerdasan dan pemahaman yang berbeda di antara mereka.
Ibnu Qutaibah mengatakan, meskipun Al-Quran itu turun menggunakan bahasa Arab, tapi di dalamnya terdapat gharib dan muskil yang memerlukan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW dan memungkinkan penerimaan di antara para sahabat juga tidak sama. Yang kedua, eh, rentang waktu mereka bersama Rasulullah SAW dalam majelis ilmu atau dalam pelayatannya ke berbagai tempat. Yang ketiga, penguasaan terhadap bahasa Arab yang berbeda. Yang keempat, pengetahuan tentang kebiasaan dan tradisi Arab jahiliyah, Yahudi dan Nasrani saat Al-Quran itu masih diturunkan. Jadi, tafsir pada masa sahabat itu masih melanjutkan metode tafsir pada masa Nabi, di mana mereka menggunakan penafsiran dengan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak ketemu di dalam Al-Quran, maka mereka menggunakan riwayat dari Nabi atau hadis Nabi. Kalau tidak juga ketemu, maka mereka akan berijtihad ya dengan pemahaman mereka terhadap ayat tersebut sesuai dengan panduan dari Nabi Muhammad SAW. Berikutnya tafsir pada masa tabi'in. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebutuhan terhadap tafsir semakin dirasakan oleh kaum muslimin. Ya. Dan juga karena luasnya wilayah kekuasaan Islam, maka banyak orang-orang non-Arab yang masuk ya, Islam dan membutuhkan penjelasan terhadap isi kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, penjelasan ayat Al-Quran di masa ini diriwayatkan melalui lisan ke lisan. Ya, jadi pada masa sahabat itu mereka mulai merantau, ya, mereka mulai mendirikan majelis-majelis di tempat di mana mereka diutus oleh Nabi. Ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, ada yang di Mesir, ada yang di Irak. Nah, pindah dan hijrahnya sahabat ke kota-kota yang lain untuk menabarkan Islam menjadi dorongan kuat bagi para tabi'in untuk mengkaji tafsir kepada mereka. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang menerima langsung periwayatan hadis ataupun penjelasan ayat Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beredarnya penafsiran-penafsiran Al-Quran yang disertai dengan Israiliyat dan juga banyaknya non-Arab yang memeluk Islam menjadi faktor kebutuhan tafsir semakin nyata, sehingga muncullah madrasah-madrasah tafsir yang dipelopori oleh para sahabat. Nah, di antaranya yaitu Madrasah Ibnu Abbas di kota Mekah dengan murid-murid yang terkenal seperti Sa'id Ibnu Jabir, Mujahid dan Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Ibnu Kaisan, dan Imam Atha Ibnu Abi Rabah. Yang kedua, Madrasah Ubay bin Ka'ab di Madinah. Ya. Di antara murid-muridnya yang terkenal yaitu Ibnu Aslam, ya, Muhammad Ibnu Ka'ab, dan Abu Al-Aliyah. Dan juga Madrasah Ibnu Mas'ud di kota Irak, ya, dengan murid-murid yang terkenal seperti Al-Qamah Ibnu Qais, Masruq, Al-Aswab Ibnu Zaid, Murrah Al-Hamdani, Amir Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Qatadah, ya, Ibnu Da'amah As-Sadusi. Nah, sumber penafsiran yang digunakan oleh para tabi'in ya, dalam menjelaskan dan mengungkapkan makna serta isi kandungan Al-Quran, pertama mereka masih meneruskan tradisi dari para sahabat, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak menemukan penjelasannya dalam ayat Al-Quran, maka mereka mencari di dalam hadis Nabi atau periwayatan dari Rasulullah SAW. Jikalau tidak temukan juga lagi, maka mereka akan mengutip pendapat dari para sahabat. Ya. Kalau tidak menemukan juga lagi, maka mereka akan mencari tahu melalui Israiliyat, yaitu riwayat-riwayat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dari kitab-kitab mereka, ahlul kitab. Baru terakhir, ketika mereka tidak menemukan juga lagi, dengan segala pengetahuan mereka terhadap Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat sahabat maupun Israiliyat, mereka berijtihad ya, untuk menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam Al-Quran dengan mayoritas menggunakan metode bahasa. Ya. Jadi mereka mengulik atau mengungkapkan tentang sisi kebahasaan. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Apa maksud dari kata-kata ini di dalam Al-Quran? Mereka akan menjelaskannya terutama dari segi sudut pandang bahasanya.
seperti itu. Nah, Israiliyat itu sendiri, ya, periwayatan dari Yahudi dan Nasrani itu tidaklah digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran kecuali setelah banyak ahlul kitab yang masuk Islam. Ya. Di antara ahlul kitab yang dijadikan rujukan seperti Abdullah ibn Salam, Ka'ab al-Akhbar, Wahab bin Munabbih, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraij. Ini orang-orang yang mencoba menafsirkan Al-Quran menggunakan Israiliyat. Walaupun begitu, ya banyak juga para tabiin yang meminta pendapat dari para tabiin yang lain yang memiliki kecerdasan dalam bidang tafsir seperti itu. Ini tafsir pada masa tabiin. Ya. Nah, contohnya ini seperti tafsir ya, yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi tentang Nabi Musa yang berasal dari Israiliyat. Jadi Nabi Musa telah meyakini bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih pandai dari dia. Ini kisah tentang pertemuannya Nabi Musa dengan hamba Allah yang sering disebut dengan Nabi Khidir. Nah, maka ini dijelaskan mengapa sebab ayat itu turun. Sebab cerita Nabi Musa itu bisa bertemu dengan Nabi Khidir. Ini dijelaskan dalam Israiliyat. Nah, kisah ini dipandang benar karena selain ada isyarat dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 dan ayat-ayat sesudahnya atas kebenaran kisah tersebut, juga kisah itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, ini contoh penafsiran yang menggunakan Israiliyat ya, dari Ubay bin Ka'ab. Yang terakhir itu pada masa Tadwin. Ya. Jadi ketika pada masa Nabi Muhammad, masa sahabat, tafsir maupun hadis diriwayatkan melalui lisan dari satu orang pada orang yang lainnya, nah, tradisi periwayatan tafsir dan hadis ini tetap berlangsung pada masa dinasti Umayyah. Dan pada masa dinasti Abbasiyah mulailah dibentuk ya, orang-orang yang membukukan hadis-hadis Nabi ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, ketika mulai dibentuk itu, maka tafsir secara tidak langsung juga mulai dibukukan, walaupun masih bercampur dengan hadis. Baru setelah abad kedua Hijrah, nah, perhatian ulama terhadap periwayatan tafsir ya, ini mulai dibukukan ya, mereka mulai mencatat kembali ya, tafsir-tafsir yang berasal dari riwayat-riwayat atau kita kenal dengan tafsir bil maksur. Dan mereka mulai memisahkan antara kitab hadis dengan kitab tafsir. Walaupun sebagian besar dari isi kitab tafsir tersebut merupakan riwayat-riwayat juga yang terdapat dalam kitab hadis. Ya. Setelah tahun 220 Hijrah, ya, para ulama mulai berpindah pada penyusunan tafsir secara terpisah dari hadis dan disusun sesuai dengan tertib ayat dan surah seperti dalam Mushaf Utsmani. Di antara ulama-ulama tersebut seperti Imam Ibnu Majah, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Bakar Ibnu Mundir An-Naisaburi, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan Abu Bakar Ibnu Mardawi. Dalam kitab tafsirnya, mereka menyandarkan periwayatan tersebut kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang sudah diverifikasi bahwasanya riwayat itu memang benar berasal dari orang-orang tersebut. Ya. Kemudian mereka mulai menggali makna-makna isi kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut sesuai dengan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan, menetapkan hukumnya serta menambahkan i'rabnya pada beberapa hal. Ya. I'rab itu seperti menambahkan baris-baris pada tulisan-tulisan Al-Quran yang belum sempurna. Penafsiran Al-Quran setelah masa itu masih mengikuti langkah-langkah pendahulunya dengan menggunakan tafsir bil riwayah atau dikenal dengan tafsir bil maksur. Akan tetapi mereka sanadnya tidak disebutkan secara penuh seperti pada kitab hadis. Ya, mereka langsung menyebutkan Qala Ibnu Abbas gitu ya dalam kitab tafsirnya seperti pada kitab tafsir At-Tabari.
menukil pendapat tanpa menisbatkan pada orangnya juga. Jadi periwayatan semacam ini sangat sangat khas ya, pada periode pembukuan tafsir Al-Quran, sehingga bercampurlah antara yang sahih dan yang dhaif, bahkan sulit diketahui karena sanadnya banyak yang terputus. Nah, munculnya perbedaan mazhab dan fanatisme golongan, masuknya filsafat umum terhadap ilmu agama juga mewarnai penafsiran Al-Quran pada masa tadwin ini. Penggunaan istilah-istilah ilmiah, terus penggunaan istilah dari filsafat dan perbedaan paham dalam mazhab juga mempengaruhi ya, hasil dari penafsiran ulama-ulama tersebut. Ya, contohnya seperti karyanya Fakhruddin Ar-Razi ya, yang di dalamnya terdapat pendapat-pendapat pakar hukum dan filsafat. Ya, ini nama kitabnya Mafatihul Ghaib. Ya. Begitu juga Imam Al-Jassos dan Imam Al-Qurtubi, kitab tafsir mereka itu dikhususkan kepada pembahasan fikih ya atau hukum-hukum Islam. Jadi ayat-ayat yang dibahas itu yang ditafsirkan itu lebih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum dan banyak lagi sesuai dengan corak tafsir yang berkembang pada masa itu. Nah, adapun ciri khas dari penafsiran masa tadwin ini atau masa pembukuan ini, tafsir diriwayatkan secara lisan dari satu orang kepada orang yang lain sebagaimana hadis ya. Jadi masih ada periwayatan secara lisan. Setelah diriwayatkan secara lisan, maka orang yang menerima periwayatan ini menuliskan walaupun ada juga percampuran dengan hadis. Jadi ada masuk riwayat-riwayat hadis ya ataupun penafsiran-penafsiran yang tertulis di dalam kitab hadis. Jadi ada bab sendiri tentang tafsir ayat ini dalam kitab hadis. Nah, setelah itu perkembangannya juga tafsir semakin lama itu dipisahkan dari kitab hadis. Jadi kitab hadis khusus untuk membahas tentang hadis-hadis dari Nabi, kitab tafsir khusus untuk membahas riwayat-riwayat yang menjelaskan makna-makna Al-Quran. Dan susunannya juga berbeda, sistematika urutannya juga berbeda ya. Karena untuk kitab tafsir sendiri itu condong menggunakan sistematika mushaf Utsmani dari Al-Fatihah sampai kepada An-Nas menggunakan metode tafsir tahlili. Dalam buku tafsir ditemukan periwayatan yang tidak sempurna atau hanya mencukupkan pada rawi pertama saja. Nah, perbedaannya antara kitab tafsir dan kitab hadis, kalau kitab hadis itu sanadnya lengkap. Ya. Jadi dari sanad pertama sampai sanad terakhir, dari rawi pertama sampai rawi terakhir itu tercatat lengkap. Sedangkan pada kitab tafsir hanya mencantumkan nama orang yang berpendapat saja, apakah itu Nabi SAW ataukah sahabat, tabiin dan seterusnya. Bercampurnya ilmu-ilmu lain, jadi tidak hanya periwayatan dari generasi sebelumnya, tapi juga dimasukkan kaidah-kaidah ilmu lain seperti ilmu bahasa, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ya, dan istilah-istilah ilmiah yang berbeda dengan istilah-istilah bangsa Arab ketika ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, ini adalah metode periwayatan pada masa tadwin. Ya, untuk contoh tafsirnya ini bisa kita lihat pada kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Jalalain, ya, Jalaluddin Al-Mahalli dan As-Suyuti dan berbagai macam kitab tafsir klasik. Nah, mereka termasuk pada kitab-kitab tafsir khusus yang tidak bercampur dengan kitab hadis. Memang mereka mengkhususkan menulis kitab ini untuk menafsirkan ayat Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Nah, kesimpulannya, penafsiran ayat Al-Quran telah dimulai sejak era masa kehidupan Nabi Muhammad SAW hingga era selanjutnya yang diwariskan secara turun-temurun, ya, metodenya maupun juga penafsirannya. Sumber penafsiran itu meliputi dari Al-Quran itu sendiri, hadis, pendapat sahabat, pendapat tabi'in, dan lain sebagainya. Oke, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.